Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini saya berada di tepatnya di Salatiga. Dan kalau Bapak Ibu lihat di belakang saya akan terlihat Gunung Merbabu. Ketika saya melihat Gunung Merbabu, saya teringat satu ayat firman Allah di dalam Mazmur 121. Alkitab mengatakan, nyanyian Sarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan. Pertolonganku ialah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap manusia membutuhkan apa yang disebut dengan pertolongan atau mencari pertolongan. Setiap manusia punya persoalan. Setiap manusia selalu berhadapan dengan apa yang saya sebut sebagai persoalan. Namun, manusia atau berbahagialah manusia yang memiliki Tuhan di dalam hidup mereka. Sebab selama ada Tuhan dan selama dia menyadari dia masih memiliki Tuhan, maka persoalan bukanlah sebuah persoalan pada waktu saudara menyadari bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tadi Mazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolongan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apa arti daripada ayat ini? Ayat ini sedang membicara kepada kita, yang pertama, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu mengandalkan siapapun di dalam hidup ini kecuali Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada begitu banyak orang yang mengatakan bahwa mereka percaya Tuhan, mereka punya Tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pada waktu mereka menghadapi badai, mereka menghadapi persoalan, mereka begitu frustrasi, mereka begitu gampang kehilangan harapan di dalam hidup mereka. Padahal mereka mengatakan mereka bertuhan. Bahkan ada di antara mereka atau di antara kita adalah orang-orang Kristen yang setiap saat beribadah, memuji, menyembah Tuhan, baca firman Allah. Namun kadang-kadang keraguan itu muncul juga pada diri kita yang mengatakan kita percaya Tuhan. Namun Mazmur mengajarkan kepada kita untuk tetap mengandalkan Tuhan, bahwa hidup ini tidak perlu dirisaukan, ditakuti, sebab kita punya Tuhan yang maha dahsyat dan luar biasa. Karena itu saudara-saudara, dari Salatiga saya ingin mau pesan kepada kita. Poin yang pertama, bahwa jangan pernah ragu dengan hidup ini, sebab Tuhan menjadi sumber dari sumber segala pertolongan kita. Tuhan mampu dan sanggup menolong kita, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya tidak peduli apapun persoalanmu pagi hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, apapun bebanmu hari ini. Ingat, Mazmur melihat bahwa pertolongan yang sejati itu hanya datang daripada Tuhan. Manusia tidak bisa memberi pertolongan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa menolong dirinya, bahkan orang lain. Maka saya meyakini jaminan pertama adalah Tuhan Allah. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang harus kita andalkan di dalam hidup ini. Yang kedua yang saya pelajari dari ayat ini adalah dikatakan bahwa ini bukan Tuhan sembarang Tuhan. Ini bukan Tuhan sama dengan Tuhannya Allah orang lain. Ini adalah Tuhan yang berbeda. Mengapa saya bilang Tuhan yang berbeda? Sebab Tuhan identik bukan hanya Allah Maha Kuasa, tapi Allah Maha Besar. Saudara-saudara kita yang ada di seberang atau saudara-saudara sepupu kita menyebut sebagai Allah Maha Besar. Nah saudara-saudara, seberapa besar Allah kita yang dapat kita andalkan untuk meminta pertolongan daripadanya. Sebab banyak kali kita beralasan bahwa persoalan kita terlalu besar, persoalan kita terlalu luar biasa besar. Tadi dikatakan kembali di dalam Mazmur 121 ayat 1, dikatakan bahwa dari mana datangnya pertolongan. Dikatakan Alkitab, pertolonganku ialah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Bayangkan, langit ini besar, bumi ini besar, tapi kalau ada yang menciptakannya, berarti ada pribadi yang lebih besar daripada bumi ini. Ada pribadi yang lebih besar dari langit ini. Padahal kita tahu bahwa
unsur ciptaan yang paling besar di dalam dunia ini, kita tahu bumi dan langit adalah suatu yang paling besar. Namun Allah diperkenalkan dalam Mazmur 121 sebagai Allah yang maha besar. Berarti Allah kita adalah Allah yang luar biasa besar. Saya tidak tahu saudara-saudara sepupu kita mengukur Allah mereka dengan apa, tapi dengan catatan Mazmur 121, ukuran Allah saya terlalu besar. Sampai-sampai langit yang besar tidak bisa mengalahkan Dia yang besar, yaitu Allah kita. Sampai-sampai bumi yang besar ini tidak bisa menandingi kebesarannya, yaitu langit dan bumi. Bahkan seorang penulis mengatakan langit dan bumi pun belum cukup memenuhi atau menempatkan Allah di dalam tempat itu sendiri, yaitu bumi. Bumi sendiri tidak bisa mengisi Allah yang besar ini. Bahkan Allah jauh lebih besar yang tidak bisa digambarkan dengan apapun. Kalau begitu, kalau Allah digambarkan sebagai Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang berarti Allah kita maha besar, maha dahsyat, maha luar biasa, maka apa yang harus kita takuti? Persoalan besar, sakit penyakit yang besar, pergumulan yang besar, atau pergumulan yang berat, beban yang besar, beban yang berat, atau persoalan-persoalan dalam hidupmu. Saya berharap bahwa menyadarkan kita bahwa sebenarnya kita tidak perlu stres, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu meragukan Tuhan kita. Pertama, kita pasti punya pengalaman, setiap kita pasti punya pengalaman perjalanan bersama dengan Tuhan yang membuktikan bahwa Allah kita Allah yang maha dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap dan bergantung kepada Tuhan. Namun yang kedua, kita pernah mengalami apa yang kita sebut sebagai persoalan yang amat besar. Namun Tuhan itu menolong kita dan memberkati kita dengan cara-cara yang ajaib dan luar biasa. Saya tantang saudara, apa pergumulan saudara? Apa persoalan saudara? Apa yang masih menjadi pertanyaan atau menjadi pergumulan dalam hidupmu? Bawa saja kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa persoalan saudara pagi hari ini, tapi doa saya untuk saudara-saudara yang mengikuti YouTube saya ini, doa saya Tuhan Yesus selalu menjawab, mendengar doa saudara. Tidak ada persoalan yang terlalu besar bila berhadapan dengan Tuhan, bila kita mengandalkan Tuhan kita. Karena itu kalau saudara-saudara mengikuti YouTube ini, saudara merasa, Pak Pendeta, persoalan saya terlalu besar, pergumulan saya terlalu besar, saya minta saudara angkat tangan, taruh tangan kiri di dada, tangan kanan engkau angkat, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba serahkan hamba-hambamu di dalam tangan Tuhan. Umat Tuhan yang sedang ada dalam satu titik menghadapi persoalan dan pergumulan yang besar. Hamba berdoa agar Allah yang besar, yang memiliki tangan yang besar, dapat menolong mereka, menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, dan memberkati mereka. Kami percaya Tuhan kami besar, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan hadir di setiap hidup kami, di setiap pergumulan kami. Dan kami percaya bahwa Allah kami bukan Allah kecil, Allah kami Allah yang besar. Dan kami percaya tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikannya. Semua dapat diselesaikan di bawah kaki Tuhan. Karena itu berkati setiap mereka yang punya persoalan, berkati mereka setiap punya pergumulan, berkati mereka yang sedang berdoa untuk sebuah beban, entah itu beban pelayanan, beban hidup, persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, atau pergumulan-pergumulan yang lain, atau mungkin sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, atau sebaliknya sedang berdoa untuk mendapatkan momongan anak dalam hidup mereka, dan mereka merasa bahwa persoalan mereka tidak mungkin dapat diselesaikan. Kami berdoa, kami memanggil nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu dengan tangannya yang perkasa, yang pernah menolong Daud, yang pernah menolong para tokoh-tokoh Alkitab. Allah yang besar itulah yang kami undang, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu berkuasa, tangan-Mu berkuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan dan menolong kami semua. Kami percaya bahwa kami akan melihat pertolongan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya renungan ini dapat memberkati kita semua, dan percayalah bahwa Allah kita Allah yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terus berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita
Selamat pagi atau selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk setiap kita yang menyaksikan YouTube ini. Dan saya minta terus dukung channel ini dan kiranya renungan ini dapat memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Shalom, God bless you. Tuhan selalu melakukan yang terbaik bagi kita semua. Haleluya, amin. Sekali lagi dari Salatiga, Semarang. Hari ini saya Pastor Jerry Adu mengucapkan selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Haleluya.